Perkenalkan, nama saya Sultan Bima Daniel Kenzi Ahmad, biasa dipanggil Bima, absen 30 dari kelas 75. Di sini saya ingin menceritakan tentang asal-usul Gunung Kelud. Alkisah pada zaman dahulu di Provinsi Jawa Timur ada seorang raja yang bernama Prabu Brawijaya yang terkenal di seluruh Majapahit. Sang Prabu pun memiliki seorang anak perempuan yang bernama Dyah Ayu Pusparini. Sang anak pun juga terkenal karena kecantikannya yang terkenal di seluruh penjuru dunia, dan banyak pemuda yang ingin meminangnya. Namun sia-sia karena sang putri tidak berkeinginan untuk menikah. Sang Prabu pun sedih dan gelisah karena melihat putrinya yang belum menikah. Lalu dalam benak sang Prabu pun terlintas sebuah cara agar orang lain bisa untuk menikahi seorang putrinya. Lalu sang Prabu pun pergi mengajak putrinya untuk mengobrol, dan sang Prabu berkata, "Wahai putriku, ayahandamu ini sudah mempunyai cara untuk agar orang lain bisa menikahi kamu, dengan cara siapapun pemuda yang bisa menentangkan busur Garuda Yaksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima, maka dia berhak untuk meminangmu." Lalu sang putri pun setuju dengan perkataan sang ayah, dan keesokan harinya pun dibuatlah sayembara yang bisa mengangkat gong Kiai Sekar Delima dan menentangkan busur ke Kiai Garuda Yaksa bisa meminang seorang putrinya. Lalu banyaklah pemuda yang datang dari penjuru dunia, namun hasilnya gagal karena tidak bisa mengangkat gong Kiai Sekar Delima dan juga menentangkan busur Kiai Garuda Yaksa. Lalu tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang berkepala lembu. Lalu pemuda itu berkata kepada seorang Prabu, "Wahai Prabu, apakah hamba diperizinkan untuk mengikuti sayembara ini?" Sang Prabu pun berkata, "Siapakah kamu, wahai manusia berkepala lembu?" Lalu sang pemuda itu berkata, "Hamba Lembu Suro dari hamba Lembu Suro. Hamba biasa dipanggil Lembu Suro, Prabu." Lalu sang Prabu pun berkata, "Silakanlah, kamu bisa mengikuti sayembara ini." Dan sang Prabu pun meremehkan sang Lembu Suro. Lalu ternyata takdir berkata lain. Sang Lembu Suro pun mampu mengangkat gong Kiai Sekar Delima dan menentangkan busur Kiai Garuda Yaksa. Lalu semua orang pun bersorak-ramai dan bertepuk tangan karena akhirnya ada seorang pemuda yang berhasil untuk melakukan sayembara yang diberikan oleh sang Prabu, dan sang Lembu Suro pun bisa meminang sang putri. Lalu di balik senangnya semua orang, dalam hati sang putri pun gelisah karena dia tidak ingin menikah dengan seorang manusia berkepala lembu. Lalu sang putri pun meminta kepada sang Prabu untuk mengatakan ke Lembu Suro untuk bilang
"Ayah, berikanlah dia satu sayembara lagi, yaitu menggali sumur di atas gunung." Lalu pun sang ayah berkata, "Baiklah putriku, akan aku sampaikan pesanmu ini ke Lembu Suro." Lalu sang Lembu Suro pun menyanggupi permintaan sang putri dan langsung pergi ke atas gunung. Dan lalu Lembu Suro dengan kekuatannya dia bisa menggali sumur sangat mudah. Dan ketika Lembu Suro sudah menggali sangat dalam pun putri ingin mengubur sang Lembu Suro yang sudah ada di dalam tanah, karena dia sedang membuat sumur loh. Jadi sang putri pun ingin menggagalkan aksi sang Lembu Suro. Lalu pun sang Lembu Suro tertimbun di dalam tanah karena ditimpa tanah oleh sang putri dan sang prajurit kerajaannya. Lalu Lembu Suro pun berkata, "Wahai orang-orang Kediri, suatu saat kalian akan mendapatkan balasanku yang sangatlah besar, yaitu Kediri akan menjadi sungai, Blitar akan menjadi daratan, dan Tulungagung menjadi perairan yang dalam." Karena ancaman tersebut, sang Prabu pun menjadi takut dengan apa yang dikatakan seorang Lembu Suro. Lalu pengawal seorang Prabu pun memerintah pengawalnya untuk membuat dinding yang besar agar sang Lembu Suro pun tidak bisa keluar. Akan tetapi setiap kali Gunung Kelut erupsi, warga menganggap itu adalah amukan dari Lembu Suro, dan itu adalah balas dendam atas apa yang dilakukan oleh sang Prabu dan juga putrinya. Begitulah cerita asal-usul Gunung Kelut. Sekian dari saya, selamat siang.